Jadi tidak selalu sakit pinggang atau nyeri punggung bawah itu adalah saraf kejepit. Karena apa? Ya, ini adalah susunan tulang belakang kita. Ya, ini darah leher, ini darah tulang ekor. Ya, dari warna ini membedakan. Ada 5 bagian. Ya, ini tulang leher, tulang dada, tulang lumbal, dan tulang ekor. Nah, dari sini biasanya kita akan memeriksa, atau bahkan pasien datang, dok saya sudah foto, saya sudah bawa MRI, saya sudah bawa dan sebagainya. Kadang saya sampaikan, Bapak Ibu tolong dilipat dulu fotonya. Saya memeriksa benda hidup manusia, bukan fotonya. Karena apa? Kadang foto atau MRI-nya itu mengaburkan sakit yang sebenarnya. Sakitnya di kiri, MRI-nya ternyata gambarannya di kanan. Bayangkan, masa saya akan mengobati gambar atau fotonya itu? Kan tidak. Maka taruh dulu, kalau perlu dilipat dulu di bawah, kita periksa dulu. Nah, kita pastikan dulu sakitnya bagian apa. Nah, dari pemeriksaan sederhana kadang kita bisa menemukan, ya. Contoh tadi dipijit enak. Nah, dipijit sembuh, berarti bukan saraf kejepit. Karena apa? Jika yang terkena saraf itu yang kuning-kuning ini, dalam sekali. Allah menciptakannya sudah dilindungi berlapis-lapis. Tidak semudah itu menjadi saraf kejepit. Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga organ dalam. Jadi kemungkinan itu banyak, tidak hanya saraf saja. Jadi di sini ada saraf 1. Kemudian yang kedua ada ototnya dan fasianya 2. Kemudian 3 ada tulangnya 3. 4 ada bantalan tulang, kemudian ada akar saraf, dan yang kelima ada organ dalam, bisa dari ginjal, bisa dari usus, bisa dari organ kemaluan juga bisa. Jadi tidak semudah itu mengatakan saraf kejepit. Saraf kejepit dipijit sembuh, ya bukan saraf kejepit, itu problem masalah di ototnya atau fasianya. Jadi kalau saraf kejepit itu cirinya apa? Nyerinya menjalar dari sini, dari yang hijau ini atau yang oranye ini menjalar sampai kaki. Yang kedua, nyerinya sifatnya tajam, kemudian kesemutan atau kayak kesengat listrik. Nah, jika nyerinya tumpul dan dipijit enak, berarti itu problem di ototnya saja, bukan di sarafnya. Ya. Kemudian ada tes sederhana yang bisa kita praktekkan, ya. Namanya two heel walking test. Ini bisa kita praktekkan di rumah dan keseharian, ya. Caranya bagaimana? Ya. Kita ambil langkah ke belakang 10 langkah, ya, 10 langkah seperti ini misalkan, ya. Nah, kita jalan pertama adalah jalan jinjit, ya. Ya, jalan jinjit. Ya, namanya two walking test. Jadi jarinya jinjit, jalan ke depan kurang lebih 10 langkah. Jika tidak ada nyeri yang menjalar dari pinggang, kesemutan atau kebas menjalar sampai kaki, berarti akar sakralnya normal. Sakral itu yang warna oranye, ya. Tim belada, ya ini ya, yang warna ini ya. Itu kalau jalan jinjit bisa, berarti akar saraf sakral 1 normal. Yang kedua adalah heel walking test, berjalan di tumit. 10 langkah ke depan, jalan ke tumit. Jika kita bisa berjalan dengan tumit 10 langkah ke depan, maka akar saraf di lumbalnya, lumbal 4 dan lumbal 5-nya insya Allah normal, ya. Jadi tes sederhana itu dulu. Itu kan tes provokasi, tes memunculkan. Kita munculkan, kita provokasi, nyerinya muncul enggak? Karena masalahnya di akar, tapi nyerinya remote areanya. Nah, kenapa? Karena ujungnya di sana. Ujung sarafnya, kalau L4, L5 lumbal itu ke atas. Kalau sakral itu lebih ke kelingking atau ke bawah. Nah, jadi dari situ aja kita bisa memastikan bahwa ini ada masalah problem di sarafnya atau ototnya saja. Atau kalau kita ketuk di sini, dok ini enggak ginjal. Nah, ginjal itu bukan di bawah sini, ya. Ginjal itu lebih ke atas. Namanya nyeri costovertebro, ya, vertebra. Nyeri ketok di antara tulang rusuk paling bawah dengan pinggang. Nah, itu ketok gini aja. Nyerinya nyeri tumpul. Aduh, sakit, dok. Dan karena nyerinya tuh organ berongga, maka nyerinya kayak ditusuk-tusuk. Kayak diiris sembilu atau keiris pisau, tapi di tengah sini, bukan di bawah. Nah, dari lokasi ini, dari pemeriksaan baru kita insya Allah bukan saraf kejepit. Karena saraf kejepit cuma 5% sampai dengan 7,5% saja dari seluruh total kejadian. Misalkan ada 100 pasien, paling 5 sampai 10 pasien yang mengalami. Memang di awalnya pada saat akut itu seperti saraf kejepit. Yang mirip-mirip saraf kejepit banyak. Contohnya ini, namanya sendi antara oranye dan putih, namanya sacroiliac joint. Ini nyerinya juga menjalar tapi berhenti di lutut saja.
namanya sacroiliac joint. Tapi nyeri juga menjalar. Tapi kalau setelah kita periksa, kita provokasi, ternyata bukan saraf kejepit. Ada lagi juga yang nyeri saraf-saraf kecil-kecil lagi. Nah, jadi perlu pemeriksaan, tidak hanya dipukul rata semuanya saraf kejepit. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi saraf kejepit? Ya, yang pertama adalah fisioterapi. Ya, itu penting sekali. Kita bisa fisioterapi mandiri atau ke rumah sakit ya. Yang paling bagus lagi fisioterapinya di dalam air. Namanya hidroterapi. Mengapa? Karena di dalam air beban tubuh kita itu berkurang sampai 50% jika airnya sampai dengan sini. Karena pengaruh dari daya apung, buoyancy dan hidrostatik. Sehingga kalau beratnya 100 kilo, airnya di sini tinggal 50 kilo. Kalau airnya setinggi dada sini tinggal 60 sampai 70%. Beratnya 100 berarti tinggal 40 kilo. Bayangkan, kalau nyeri sakit begitu beratnya lebih dari 50% maka akan mudah. Jalan ke depan, jalan ke samping, jalan ke belakang, lunges atau squat itu kita bisa lebih mudah. Sakit lutut, dengkulnya kopong atau klotak-klotak, nah kretek-kretek atau ininya, nah bisa diterapi dengan cara itu sehingga lebih mudah penyembuhannya. Yang kedua, istirahatkan. Kalau sakit ya diistirahatkan. Yang ketiga, dikompres. Kalau akut kurang dari 3 minggu pakai es, kalau lebih dari 3 minggu biasanya pakai hangat. Kemudian obat-obatan. Jika semuanya sudah maksimal semua, sudah akupunktur terus sebagainya, maka dilakukan tindakan injeksi. Biasanya namanya epidural. Dilakukan bilas. Karena kejepit, maka yang kejepit dikasih cairan akan membilas, membuka begini, biasanya membaik. Jika berat lagi dan tidak bisa, biasanya tindakan operasi. Jangan sampai operasi. Kita bisa mencegahnya, kita bisa melaksanakan kesehariannya, stretching terutama ya, dan penguatan. Dilemaskan, dilenturkan, dan dikuatkan otot.